Halo sahabat Alibisiko, jumpa lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anak yang GTM atau anak yang susah makan. Ternyata anak yang susah makan itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama itu anak dengan lagi tumbuh gigi. Jadi pada saat anak tumbuh gigi, dia merasa giginya tuh agak gatal gitu, dan mengunyah juga susah. Nah, solusinya bisa kita kombinasikan makanan dengan makanan lunak. Contohnya seperti bubur sari dan juga puree. Puree ini misalkan buah kita blender itu jadi halus, itu namanya puree. Dan juga kita bisa tambahkan buah dingin supaya si anak itu merasa tidak terlalu gatal untuk giginya kalau misalkan makan makanan cemilan dengan buah dingin. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua, anak itu sedang sakit dan demam. Otomatis itu lidahnya itu pasti pengecapnya itu kurang ya. Nah, usahakan solusinya kita kasih dia makanan kesukaannya. Misalkan kesukaannya makan sup misalkan, ya udah kita kasih dia sup dulu gitu. Nah, dan juga tambahkan sup hangat supaya jadi si suhu dalam tubuhnya itu bisa ternetralisir dengan sup hangat itu. Dan juga kita bisa kasih dia buah yang manis agar pengecapnya itu bisa seimbang. Kalau misalkan kita kasih buah yang manis, jadi selera makannya juga bisa mulai numbuh lah gitu seleranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebabnya itu anak itu merasa bosan dengan makanannya. Misalkan kita kasih dia telur tiap hari, terus telurnya itu diceplok terus tiap hari, itu anak akan bosan gitu. Sama seperti halnya kita juga kalau misalkan makan telur diceplok terus, itu pasti bosan. Gimana caranya agar anak itu tidak bosan? Variasikan menu. Gimana variasikan menu itu? Jadi yang variasikan menu ini, misalkan pagi anak itu makan dengan telur ceplok. Jangan hanya telur ceplok bun, itu belum gizi seimbang namanya. Kalau misalkan kasih telur ceplok aja, kasih telur ceploknya, misalnya si anak memang sukanya telur ceplok nih, kita variasikan aja. Si telur ceploknya itu kita dadar dulu lah, jangan diceplok ya, didadar dan dikasih wortel, cincang-cincang wortel itu halus, cincang halus, di situ campurin, terus dicincang juga nih tempe protein nabatinya, cincang sedikit, campurin ke telur, udahlah didadar. Itu sudah termasuk gizi seimbang dalam satu dadaran telur itu, karena sudah mengandung protein hewani dari telurnya, protein nabati dari tempenya, dan juga sayuran dari wortel yang tadi kita cincang. Untuk karbohidratnya udah sumbernya dari nasi. Tuh, itu variasi menu namanya. Terus siangnya kita kan pagi udah kasih dia telur dadar. Kan kita mau ngatasi dia susah makan ya, jadi kita harus berusaha lah semaksimal mungkin. Siangnya kita kasih dia, kalau memang kita ada itu bahan makanannya, kita kasih daging ayam misalkan, kita semur. Ya memang sih ribet gitu, tapi kan kalau untuk pertumbuhan si anak, apa sih yang harus kita lakukan? Itu adalah usaha kita gitu, untuk membuat si anak itu bisa makan dengan gizi yang seimbang, mencukupi kebutuhannya. Misalkan kita kasih ayamnya disemur gitu kan, pagi kita udah kasih dia telur ceplok, telur dadar, kan itu digoreng tuh, ya anak pasti bosan. Ya udah siang kita kasihnya ayam disemur gitu. Terus disemurnya juga kita bisa kasih sayuran, ya nggak apa-apa lah kita kasih kasih wortel juga gitu kan, warna oranye tuh
jadi bagus kan semur terus warna oranye. Kalau ya udah jangan campurin, jadi dijadiin hiasan aja gitu. Si ayamnya ditaruh di piring air semurnya, terus di pinggirnya kita si wortelnya itu direbus dulu, diukir dulu lah, diukir bentuk bintang kalau nggak bentuk bulat gitu. Jadi kita hias tuh si makanannya di pinggirnya gitu, bentuk senyum kayak gitu. Si wortelnya di atas nasi gitu, bentuk senyum, kasih mata gitu. Terus kasih, nah karena di sini temanya adalah gizi seimbang, si tempe kalau nggak tahu kita satuin sama si ayam yang tadi disemur. Jadi si tempe atau tahu itu disemur juga. Itu jadi gizi seimbang. Karbohidratnya dari nasi, protein hewaninya dari daging ayam, protein nabatinya dari si tempe atau tahu, sayurnya dari wortel tadi. Nah itu namanya variasi menu. Nah kalau misalkan bosan juga si anak, kita bisa nih bentuk makanan itu sesuai karakter yang dia sukai. Misalkan dia sukanya karakter apa ya, Rapunzel. Kan Rapunzel tuh gampang lah. Nasi, kasih mata misalkan. Kasih rambutnya apa? Sayuran ini apa? Selada. Kalau nggak selada sawi lah. Dibikin rambut lah, diputerin gitu ya. Jadiin rambut kayak Rapunzel gitu. Terus kasih mata, kasih hidung, kasih ini bibir gitu. Kayak sama kan kayak Rapunzel walaupun nggak semirip Rapunzel gitu. Jadi itu kan udah variasi menu tuh, tinggal ditambah misalkan si apa teh makanannya itu tambah protein hewaninya, dagingnya di pinggir misalkan. Terus si tempenya di pinggirnya gitu, dibentuklah di semenarik mungkin gitu sesuai karakter yang si anak sukai. Itu namanya variasi menu dengan gizi seimbang. Kalau misalkan penyebab si anak JTM itu bosan. Nah, bisa juga kita bawa kita bawa si anak itu makan di ruangan bersama keluarga, ruangan makan ya, bersama keluarga. Ajak makan bersama, menyuap bersama, temenin makannya gitu. Itu akan menjadi suasana yang bagus untuk anak makan. Itu yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga. Dan yang keempat, biasanya anak susah makan itu ada sesuatu yang menarik, yang lebih menarik dari makanan. Contohnya ketika dia mau makan, ada mainan yang membuat dia nggak fokus ke makanan. Ya udah, si mainan itu kita singkirkan dulu. Ajak si anak makan ke ruang makan bersama keluarga juga, agar dia makannya bisa bersama keluarga, kalau nggak ditemenin gitu, biar nggak bosan. Dan si pusat perhatian tadi kayak misalkan mainan yang membuat dia tidak fokus makan, udah kita singkirkan dulu si mainannya, kita ajak dia makan bersama. Nah itu Bunda, jadi si anak itu kalau JTM susah makan, beda-beda solusinya Bunda, dan juga beda-beda penyebabnya. Jadi solusinya itu sesuaikan dengan penyebab anak yang susah makannya itu. Kan penyebabnya demam, ya udah kita kasih solusinya yang tadi yang saya jelasin. Kasih makanan yang dia sukai kalau anak demam. Oke, itu Bunda jadi makanan yang solusi untuk anak yang JTM. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya selama ini. Untuk video selanjutnya, teman-teman, Bunda bisa request ke saya menjelaskan apa lagi tentang gizi. Mungkin ada yang ingin sharing tentang gizi, tentang makanan apa gitu untuk penderita hipertensi, untuk diabetes gitu kan. Ada yang bingung nih, ini penyakit diabetes itu serba dilarang gitu. Sebenarnya yang benarnya gimana gitu menurut gizinya, menurut nutrisinya, itu bisa kalian request. Bisa teman-teman request ke saya dan juga bisa sharing ke saya
dengan cara komentar di kolom komentar. Kalau misalkan ada request video dan juga mau sharing, bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar dapat berkembang. Semoga bermanfaat. Bye.